Sunan Muria, pendakwah dari Gunung Muria. Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria adalah putra dari Raden Said atau dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Nama Sunan Muria sendiri berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Meskipun tinggal di lereng Gunung Muria, Sunan Muria tidak lelah untuk berdakwah kepada para pedagang, nelayan, dan penduduk sekitar lereng Gunung Muria. Bagaimanakah perjalanan dakwah Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam? Yuk, kita ikuti ceritanya. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Prawoto. Suatu kecil, beliau kerap juga dipanggil dengan nama Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Raden Said atau dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Ibunya bernama Dewi Sarah, putri dari Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak atau kakek Sunan Muria adalah putra dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro As-Samarkandi. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Samarkand. Syekh Maulana Ishak adalah saudara kandung dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan julukan Sunan Gresik. Sedangkan dari pihak ayah, kakek Sunan Muria bernama Arya Wilatikta, seorang adipati Tuban. Karena kakeknya seorang adipati, itulah sebabnya Sunan Muria dipanggil dengan sebutan Raden. Nama Sunan Muria sendiri berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, tempat beliau mendirikan pesantren dan tempat beliau dimakamkan kelak. Meskipun tinggal di lereng Gunung Muria, tapi Sunan Muria tidak lelah untuk berdakwah kepada para pedagang, nelayan, dan penduduk sekitar lereng Gunung Muria. Letak pesantren Sunan Muria berada di lereng Gunung Muria bernama Colo. Untuk menuju ke sana tentu perlu tenaga yang kuat karena berada di atas bukit yang tinggi. Namun Sunan Muria dan para santrinya harus turun naik untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Sunan Muria dan para santrinya dengan susah payah harus berjalan kaki untuk berdakwah. Tentu itu berarti Sunan Muria memiliki fisik yang sangat kuat. Demikian pula dengan murid-muridnya. Di tempat kediaman, Sunan Muria dan para santrinya juga membangun sebuah masjid dan dua masjid lainnya di kawasan lereng Gunung Muria, di antaranya di Desa Pesigit di Bukit Petoko. Saat membangun masjid-masjid tersebut, banyak penduduk yang mempertanyakan, siapakah yang mau beribadah di sana? Dengan penuh kebijakan dan kesabaran beliau pun berkata, suatu hari nanti masjid itu akan didatangi banyak orang dari segala penjuru. Ucapan Sunan Muria pun terbukti karena sampai saat ini makam dan masjidnya banyak didatangi oleh para peziarah dari berbagai tempat. Sejak kecil Sunan Muria sudah akrab dengan pengajian dan juga kesenian, sehingga Sunan Muria sangat paham dengan ajaran Islam dan juga kesenian. Sama seperti Sunan Kalijaga, ayahnya Sunan Muria lalu menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai media untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Beliau pernah menciptakan tembang berjudul Sinom dan Kinanti. Sampai saat ini, kedua tembang tersebut masih dikumandangkan oleh para penerusnya. Menurut riwayat, Sunan Kalijaga, ayah Sunan Muria, pernah berguru kepada Raden Makdum Ibrahim atau dikenal julukan
Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang adalah wali yang berdakwah dengan menggunakan musik gamelan atau tembang-tembang. Ia dijuluki Sunan Bonang karena bonang merupakan alat musik yang sering dimainkan oleh Sunan Bonang. Tembangnya yang dikenal sampai saat ini yaitu Suluk Wiji dan Tombo Ati. Selain kepada sang ayah, Sunan Muria juga berguru kepada Raden Usman Haji yang dikenal dengan panggilan Sunan Ngundung, ayahanda dari Sunan Kudus. Raden Usman Haji merupakan anak dari Syekh Ali Murtado. Syekh Ali Murtado adalah anak dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan julukan Sunan Gresik. Syekh Ali Murtado juga merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Muria adalah santri yang sangat cerdas dan patuh terhadap perintah guru. Sunan Ngundung yang melihat kecerdasan santrinya ini lalu bertanya mengenai asal-usul keluarga dari Sunan Muria. Setelah ditelusuri, ternyata Sunan Muria adalah anak dari Raden Said atau Sunan Kalijaga yang merupakan santri dari Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri adalah saudara ipar dari Sunan Ngundung. Atas dasar itu, Sunan Ngundung lalu menikahkan putrinya yang bernama Dewi Sujina dengan Sunan Muria. Kelak Sunan Muria memiliki anak yang bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilang. Dalam berdakwah, Sunan Muria selalu menggunakan cara yang halus dan lembut terhadap kepada orang yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Sunan Muria berdakwah di pelosok-pelosok wilayah seperti Kudus, Jepara, Tayu, Juwana, dan Pati. Sunan Muria memperkenalkan ajaran Islam dengan kemuliaan akhlaknya. Beliau tidak memaksakan orang lain. Itulah sebabnya banyak yang tertarik dan memeluk agama Islam karena keluhuran akhlak yang dimiliki oleh Sunan Muria. Selain berdakwah dengan kesenian, Sunan Muria juga mengajarkan para penduduk ilmu bercocok tanam kepada para petani dan mengajarkan cara mencari ikan kepada para nelayan. Sembari mengajarkan ilmu bertani, Sunan Muria dan para santrinya juga selalu mencontohkan cara hidup yang baik dengan memperlihatkan keluhuran akhlaknya. Karena itulah banyak orang yang tertarik dan mempercayai agama Islam karena keinginan mereka sendiri. Gunung Muria terletak paling depan atau utara di antara gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Pada masa itu, daerah di sekitar Gunung Muria terdapat sebuah selat atau laut dangkal. Oleh sebab itu, banyak penduduk di sekitar Gunung Muria yang bekerja menjadi nelayan. Sunan Muria juga kerap mengajarkan cara melaut dan mencari ikan kepada para nelayan. Dengan cara berdakwah seperti ini, Sunan Muria menjadi dekat dengan penduduk sehingga mereka dapat berkomunikasi tanpa rasa canggung. Sunan Muria dikenal sebagai sosok wali yang sangat sederhana dan suka berdakwah. Meskipun beliau seorang keturunan Raden, namun hal itu tidak membuatnya menjadi takabur atau sombong. Sunan Muria kerap mengingatkan para santri dan penduduk desa untuk rajin berdakwah. Berilah rumahmu pagar dengan cara bersedekah. Begitu kata beliau. Ajarannya tersebut sampai saat ini masih diamalkan oleh penduduk sekitar Gunung Muria.
Tembang Sinom dan Kinanti adalah dua tembang yang diciptakan oleh Sunan Muria. Keduanya mengandung pesan dan ajaran moral hidup. Tembang Sinom merupakan ajakan untuk meneladani para pemimpin yang selalu berbakti kepada masyarakat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tembang Kinanti merupakan ajakan melatih diri dengan belajar dan tidak bermalas-malasan, serta melatih hati yang mengendalikan hawa nafsu. Sampai saat ini, Senandung Sinom dan Kinanti masih dinyanyikan dengan musik gamelan, terutama pada saat acara parade 1000 Kupat dan Lepet Kanjeng Sunan Muria. Kegiatan itu diadakan setiap tahun pada bulan Syawal di Masjid Sunan Muria, Makam Sunan Muria, dan Taman Ria Jolo. Tradisi ini dilestarikan untuk mengenang jasa dakwah Sunan Muria. Acara ini diawali dengan bacaan-bacaan doa di area Masjid Sunan Muria, kemudian beramai-ramai mengarah Gunungan Ketupat menuju Taman Ria Jolo. Masjid dan makam Sunan Muria berada di Desa Jolo, Gunung Muria, Kota Kudus. Sampai kini, komplek masjid dan makam Sunan Muria tidak pernah sepi dari peziarah. Untuk mencapai ke sana, para peziarah harus menempuh jarak yang jauh dan sesampainya di sana harus menapaki anak tangga sejauh sekitar 500 meter. Nah, kalian terbayangkan bagaimana zaman dahulu saat Sunan Muria hidup dan berdakwah di wilayah Gunung Muria. Itulah cerita dari Sunan Muria.